Wih, assalamualaikum positive people. Balik lagi bersama Aksa Nation YouTube channel. Kali ini kita mau, kita di Gondang Dia. Kita mau nyobain angkot baru gitu. Kayaknya di sini nih, mungkin Jak 10A atau Jak 10B. Tesnya ada angkot baru di Jakarta, Mikrotrans. Nah, gimana ya nunggunya? Ini ada halte, emang salah sih. Kira-kira di mana ya mangkalnya si angkot baru itu? Oh. Ini kan ada nih yang Jak 10A, Jak 10B. Emang dia rutenya ini atau bukan ya? Terus sih ada angkot. Bukan ini dia. Ya ini Mikrotrans tapi dia ber-AC. Positive people, sebenarnya gue bisa menunggu di sini nih. Kan ini kan deket stasiun Gondang Dia atau di sana. Tapi karena gue pengen melihat pangkalan pertamanya dia di mana, jadi kita menuju sana aja gitu. Maksudnya biar kita melihat angkotnya lagi ngetem. Dia kan angkot yang Mikrotrans yang Jaklingko itu kan konsepnya adalah ini bukan bukan mobil PL. Konsepnya adalah ya dia mangkalnya cuma satu kali doang, maksudnya mangkalnya tuh cuma di pul pemberhentian awal, lalu ya udah, lalu berangkat. Nah berangkat itu dia nggak boleh ngetem, jadi cuma berhenti di bus stop. Kayak kita jalan. Karena kapan ya, Jumat tuh baru di launching gitu kan, di launching. Tuh, terus sih ada angkot yang Mikrotrans itu sih ada, tapi yang baru gue juga nggak tahu apakah ada atau enggak gitu. Maksudnya apakah beroperasi atau enggak gitu, karena gua baca katanya sih ada berapa 60 angkot yang dioperasikan, yaitu di Gondang Dia, Tebet, sama Tanah Abang ya. Bukan, Senopati. Yang karena Gondang Dia Cikini. Gondang Dia ini, Gondang Dia Cikini. Bukan ini, kalau ini yang model lama. Shit. Ini angkotnya model lama. Mikrotransnya yang mana? Pak, permisi numpang nanya, yang angkot yang baru mangkalnya di mana ya Pak? Lagi rolling. Oh, tapi di sini. Iya. Nanti nunggu di sini ya Pak? Iya. Oh. Jangan. Di halte mana? Oh, sana itu. Ya. Oh. Oke, siap. Makasih Pak. Oh, tadi nanya. Berarti udah jalan ya sebenarnya.
Jadi harus nunggu di halte ya Positive People. Ini kita udah di halte, udah dekat halte. Ini Pak, siapin kartu jak Lincoln-nya. Ini sih halte. Oke Positive People, karena sebenarnya kan karena masih uji coba gitu kan ya, masih uji coba, terus hari 2 dari jam 8 sampai jam 5 sore, sampai hari Kamis nanti. Makanya ya udah gue nggak dapet nih karena gue telat ya, udah kesorean, si angkotnya udah balik. Maka besok kita akan coba berusaha lagi mencari ini angkot. Oke, kita ini ya, kita tunggu aja. Kita ketemu sampai besok. Jadi gue 2 kali kesini. Please, karena gue udah 2 kali kesini, subscribe ya. Oke, kita pulang dulu pakai angkot ini. Ini gratis ya juga. Tapi kita kan sebenarnya penasaran dengan ice-nya. Kunci. Woi. Bismillah. Akhirnya gue libur dari Sabtu sore kemarin, terus nggak ketemu angkotnya karena udah balik jam 5. Hari ini gue balik lagi untuk mencoba di hari Minggu pagi. Ini udah gue bener pagi-pagi banget karena dia operasinya dari jam 8 sih katanya gitu. Ini rutenya sih masih di mana ini? Gondangdia, kawasan Gondangdia. Mana? Terusan Senopati, Taman Senopati. Kabarnya gitu. Kita masih nunggu angkotnya, katanya bakal datang seperti apa, penasaran. Jadi ini juga sebenarnya masih uji coba ya, jadi belum yang fix gitu loh, belum fix akan mengaspal di rute mana. Ini jadi rute yang di sini adalah rute uji coba. Kita nunggu karena angkotnya belum datang. Itu adalah angkot Jakling, angkot Mikrotrans yang kayak biasanya. Perjuangan nunggu 1 jam nggak sia-sia, ternyata ini adalah angkot barunya. Wow, ini angkot barunya, namanya dari mereknya Suzuki BDL 21 lah ya. Jadi kan ini kan Jakarta dan Kementerian Perhubungan, Dishub DKI Jakarta mengadakan, jadi istilah sesuai peraturan Gubernur DKI Jakarta 2019 bahwa layanan yang terhubung dengan Transjakarta itu harus sesuai standar Transjakarta juga, yaitu angkot tuh ber-AC gitu. Ber-AC. Salah satu adalah standar minimalnya adalah ber-AC, karena kan Mikrotrans ini gabung nih sama Transjakarta. Jadi yang angkot-angkot itu, perusahaan angkot, koperasi angkot tuh gabung sama Transjakarta, maka dikasih AC. Lagi. Buka. Iya deh. Ternyata bisa juga nih pakai tangan, kita coba ya. Wih, bukan sulap, bukan sihir. Mantap. Kita mau pakai sensor Pak, dari luar. Oh bisa pakai sensor. Coba lagi. Kita kerjain pintunya. Tuh buka. Keren. Touchscreen ya, udah biar nggak pandemi, biar kayak pandemi. Mereka nggak ngetemnya cuma di keberangkatan awal dan akhir doang. Kita coba masuk ya, kita lihat.
dalaman. Nah, salah satu yang perlu kita tahu bahwa sekarang kendaraan transportasi umum itu wajib dilengkapi seat belt. Jadi semua harus ada seat beltnya ya, positive people. Jadi kalau melihat mobil-mobil bus baru di Jakarta, Transjakarta atau ini harus dilengkapi seat belt. Ini AC-nya. Ini AC-nya nih. Terus apa ya? Ini secara desain menurut gue sih desainnya angkot gitu ya. Masih desain angkot tapi dengan adanya karena ada AC-nya jadi terus ada ini nih. Jadi apa ini namanya? Apa ya gue lupa. Wallpapernya tuh lebih ini lebih tebal ya. Ini dilengkapi CCTV. Ini dilengkapi dengan dilarang merokok ya pastinya, terus dilengkapi dengan alat pemecah kaca kalau terjadi accident. Terus nah, salah satu yang membedakan juga kita tapnya tuh di belakang. Nih. Jadi kalau sebelumnya angkot mikrotrans gitu tuh tapnya di depan. Jadi kita apa namanya? Biasanya di dashboard yang sana itu kita biasanya minta tolong pengemudi untuk driver untuk ngetapin gitu, tapi sekarang tapnya di belakang jadi penumpang juga udah masuk istilahnya langsung tap in gitu. Nah ini monitor ini nggak tahu nih apa untuk mengetahui sisi apa sisi kamera, karena di situ ada CCTV juga sih. CCTV dilengkapi CCTV, jadi kita bisa melihat si driver melihatnya. Dari mana? Dari YouTuber Pak. Oh YouTuber, siap. Ini Pak Robi. Pak boleh nanya dikit nggak Pak? Ini nanti bakal pakai seragam kayak gini terus? Ya. Wih mantap dong, keren. Pakai peci? Pakai peci, kita udah standarnya seperti ini Pak. Oh udah standar seperti ini. Ini ketua saya nih Pak. Oh ketua koperasi gitu. Enggak. Wasra. Wasranya. Bahasa itu apa sih Pak? Oh, Wasra itu pengawas. Oh pengawas. Lapangan. Pak boleh tahu namanya Pak? Oh, Pak Ahmad. Pak Ahmad ini dulu ini ya pemilik angkot di Jakarta. Koperasi ya. Oh, saya dari koperasi Pak. Koperasi yang menyediakan angkot di Jakarta. Iya, koperasi BDL yang menyediakan angkot Jakarta untuk Transjakarta. Sebelumnya ini Pak, angkotnya Bapak rutenya kemana dulu? Ini sebelumnya itu angkot itu ini Pak, ada yang dari Pulau Gadung Senen. Ada kalau ada yang di sini dari mana pada bulan Pak? Pertama kali yang di sini ini kan Tanah Abang Kota tadi Pak Jack 10. Lalu di sini dibuat rute baru Jack 10A dan 10B. Jadi BDL siapin unit lagi ke Gondang Dia Cikini rutenya. Gondang Dia Cikini. 6 unit dari Budi Luhur Pak. Oh dari Budi Luhur. Ada 6 unit. Pak ini Budi Luhur kenapa akhirnya mau gabung dengan Mikrotrans Pak? Ya emang itu diharuskan. Oh udah diharuskan. Makan Jakarta itu. Programnya Jakarta. Programnya inilah Bapak Gubernur lah itu. Iya. Terus lebih enak mana Pak sebagai driver? Jadi driver angkot biasa atau Mikrotrans? Kalau untuk masuk Jaklingko lebih enak dari ini Jaklingko Pak. Lebih Jaklingko. Kita mendapat SOP dan juga kita dilatih, dididik cara melayani penumpang. Kita kan di sini pelayan Pak. Melayani semua masyarakat kota untuk lebih nyaman memakai Jaklingko Pak. Dan juga kita di sini kan ada memakai kartu ya Pak untuk para penumpang. Jadi kita diajarin teratur. Dan juga kita diberikan fasilitas seragam lebih jelas ada nama kita, lebih rapi ya Pak ya, lebih rapi dan lebih terus nggak perlu ngetem lagi ya Pak? Tidak perlu, kita nggak usah kejar-kejaran ataupun kejar setoran dari penumpang dengan teman-teman lain, nggak, kita udah ada rule-nya. Jadi kita ada hardware-nya. Udah gabung, udah jadi driver Jaklingko Mikrotrans berapa lama Pak? Sekitar 2 tahunan. Oh, udah 2 tahun. Emang manfaatnya banyak ya Pak? Enak, lebih enak ya? Ya, dari kita juga dari kantor juga dari Jaklingko
dapat mudah untuk anak sekolah, dapat anak sekolah, dapat KJP segala macam. Kita kesehatan di sini di Ciklingko itu terjamin. Oh, oke. Pak, ini yang disediakan BDL ada berapa angkot nantinya? Untuk sementara ini yang ini ada baru 3, cuman yang berjalan baru 2. Jadi diputar kan untuk hari ini yang berjalan BDL 2106 sama 2105 okay. Hari ini. Iya, benar. Yang untuk usahanya besoknya ya kemungkinan ganti lagi BDL-nya. Oh gitu. Pak mau nanya ini sebenarnya uji cobanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kan mungkin ada warga Jakarta juga yang pengen. Tadi kan saya nunggu 1 jam nih gitu. Sedih. Harusnya itu jam 8 sampai jam 5. Iya. Nah, itu seharusnya jam 8 sampai jam 5. Tapi berhubung tadi ada trouble di sini. Masalah dia ada di mobil, jadi kita agak telat. Oh, oke. Nah, ini Pak untuk kuasa yang di sini, ini kan saya bantuan dari Jack 52 kali terus 2 rangkaian. Nah, dari untuk kuasa sini ini Pak, sebenarnya dengan Pak Anas. Ini kuasa yang Jack 10 ini. Oke. Pak Anas. Izin aja, gimana Pak gabung dengan Mikrotrans Jakarta gitu? Mikrotrans Jakarta kan salah satu unit operasional atau unit kerja di Transjakarta kan ada macam-macam ya. Ada Transjakarta, ada Minitrans, ada Mikrotrans. Sekarang nambah Mikrotrans ya? Ya Mikrotrans mau angkot ini awal mulanya. Kalau Minitrans kan dari mobil sedang gitu. Metro Mini, Kopaja. Kalau Transjakarta atau Paswa itu kan dari PPD Mayasari. Iya. Alhamdulillah setelah ikut kita gabung ke Transjakarta ya satu kesejahteraan pramuti kita terjamin. Terus masalah penjagaan kebersihan kendaraan juga terjamin karena sangat ketat SOP-nya aja. Jadi standar operasional di situ sudah ada, SPM juga standar pelayanan minimal juga sudah ditentukan. Jadi kita nggak bisa ngelak. Kan itu sebenarnya demi pelanggan ya Pak ya? Iya demi pelayan, jadi Pemprov DKI ini untuk meningkatkan pelayanan warganya, bidang angkutan pada warganya yang terbaik. Nanya lagi Pak, terakhir ada peningkatan pelanggan nggak Pak? Ya pasti. Apalagi gratis ya Pak ya? Kalau kita kayak AC mungkin, tapi nanti jangan punya pemikiran nanti yang itu ditinggalkan, enggak, ini kan bertahap. Iya. Tapi nanti arahnya ke depan standarnya akan seperti ini gitu. Tapi untuk ini bertahap. Ini aja target untuk tahun ini cuma 60 unit kan. Yang disediakan BDL? Iya, enggak, dari 4 operator. Dari 4 operator. Iya, jadi kapasitasnya satu operator BDL 15 kan. Pak, kapasitas angkotnya ini berapa orang? Ya 10 sama depan 11. 11. Tapi nanti kalau memang ada kejadian lagi kayak semacam kemarin, kita batasi paling cuma separuh. Oh gitu. Karena pandemi itu Pak? Iya, kemarin pandemi akhirnya kita batasi atur jarak. Pak mau nanya lagi dong Pak, ini kalau saya kan pernah nyobain yang angkot-angkot sebelumnya nih, yang lama itu, yang seperti itu. Nah ini kalau yang depan, sebenarnya kita warga yang nggak non difabel boleh di depan nggak sih sebenarnya? Kalau kondisinya terpaksa nggak apa-apa. Oh nggak gitu. Selalu harga mati harus itu. Oh tapi kalau kosong boleh di depan? Iya. Oh gitu. Pak boleh lihat ini Pak, dalamnya ada. Makasih ya Pak. Iya. Boleh Pak. Ini Pak gimana angkot barunya menurut Bapak? Apa fitur yang menurut Bapak keren? Fiturnya ini bagus semua Pak. Kita mendapat arahan dari kamera. Kita ada beberapa kamera. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kamera. 5 kamera. Jadi kalau ada apa-apa ini juga bisa jadi bukti ya Pak ya. Misalnya kan namanya juga jalanan kadang insiden tuh nggak bisa ditebak gitu ya Pak ya. Dan ini juga kita udah terpasang ini semacam kayak rutenya. Oh ini iya. Dan juga untuk kecepatan ya. Kecepatannya ada, kita kelihatan di sini, dan kita juga tidak bisa melebihi kecepatan lebih dari 40 maksimal km per jam. Nggak boleh lebih. Nah di sini kan ada selamat datang untuk para penumpang. Oh gitu, ada audionya. Jadi ada arahannya semua. Dan di sini juga kalau kita mau selesai operasi, kita ada
pengisian BBM, jadi kita tidak mengangkut penumpang lagi Pak. Oh gitu. Ada tulisannya nanti ya Pak ya? Semuanya ada. Terus joknya lebih empuk Pak sekarang? Lebih empuk. Oh iya. Udah kayak kursi direktur ya Jadi Pak? kita sekarang udah masih semua ini lebih Ada. nyaman lagi untuk oke. warga Jakarta ini Pak. Oke, benar. Terus apa lagi Pak enaknya pakai angkot ini ya Bapak sebagai driver? Kita lebih bersih di sini dan juga tidak kebut-kebutan ataupun berebut dengan teman-teman yang lain. Kita udah terarah semua sesuai jalur, kita diatur untuk perjalanannya. Oh, okay. Kecepatan larinya juga kita udah diatur, terus kita harus berhenti di setiap bus stop yang ditentukan oleh Transjakarta. Makasih Bang. Iya. Kita akan nyoba angkot naik guys. Kompas. Jangan-jangan kompas. Yuk kita nyoba yuk. Masuk. Ya kita nyoba. Tapi kita tadi buka yang angkot belakang. Tapi sekarang kita nyobanya angkot yang posisi di depan kita. Oh depan Mbak, depan aja. Oh kosong. Pak, ini mau nanya dikit. Ini angkot ini sebenarnya lebih besar dari angkot yang lain nggak sih secara ukuran, dimensi dan sebagainya? Kalau masalah ukuran sama Pak. Sebenarnya sama. Benar sama. Tapi ini kayak saya ngerasa lebih lega aja gitu. karena udah mewah aja ini. Iya. Tapi secara ukuran sama ya? Sama. Oh gitu. Mereknya apa Pak? Boleh tahu dari apa? Mega Carry. Oh Carry, Suzuki ya? Iya, Suzuki. Oke. Siap. Bismillah kita jalan pas itu. Ini jendelanya luas ya, kayak angkot, tapi karena ditutup karena AC gitu. Jadi ya. Langsung aja kacanya jadi kelihatan ini. Iya, terus ini kan juga kaca itu kan nggak boleh ini apa ya, dikasih apa namanya yang Stiker. Iya, stiker yang hitam harus bersih untuk menghindari kejahatan juga ya Pak. Iya. Kalau BDL udah main angkot dari tahun berapa Pak sebenarnya? Main angkot itu udah lama juga Pak, dari reguler ya. Itu dari reguler itu dari tahun 70-an. Kemungkinan Pak, kurang lebih 70-an. Ya, angkot mulai zaman angkot Hongkang sih itu. angkot. Iya, yang mobil ada palanya itu, kijang. Istilahnya udah ini ya Pak ya, udah raja jalanan, udah apa. Tapi sekarang lebih kalem, jadi lebih kalem. Iya. Ini kan baru kan, lebih enak, lebih nyaman untuk penumpang. Dan 0% gratis tadi kan. Iya benar. Kan warga kan semakin maju juga pasti mencari kenyamanan. Nah, itu yang dicari Pak sama warga Pak. Iya benar. Kenyamanan. Keduanya dia bisa apa, dengan adanya gratis ini kan, yang tadinya kita membayar turun bayar 5.000 atau 10.000, dengan adanya ini 0,5%, kita beli kartu 30.000, cukup busa 10.000 itu nggak keambil Pak selama Jaklingko ini masih aktif. Betul. Ya, dia kan bisa yang sisanya, kan 5.000 itu kali sebulan. Betul. Udah berapa teko? Kan dia bisa menyisihkan uangnya, kan dia biar buat transportasi, ya buat tabung atau buat bayar yang lain-lain lah gitu kan. Betul. Kan gitu. Dengan adanya Jaklingko ini. Pak, apa dulu kalau ditawarin untuk gabung ke Mikrotrans, BDL emang langsung join, maksudnya oke, diterima atau ada pikir-pikir dulu gitu kan? Sebenarnya masih banyak ya operator angkot yang nggak gabung sama Mikrotrans gitu. Iya. Pertama-tama gini Pak, saya dulu itu emang dari Transjakarta mengajak untuk ke semua operator ke BDL, dan BDL itu mengajak ke sebuah pemilik Pak. Pemilik angkot. Ya, pemilik angkot. Yang pertamanya itu agak sulit Pak, karena belum mereka ini belum tahu penghasilan dari Jaklingko ini. Awalnya. Siapa yang bayar? Awalnya kan. Nah, setelah berjalan, bertahap itu sampai sekarang rebutan Pak. Malah jadinya rebutan. Semua pemilik pengen masuk Jaklingko. Nah, karena
Gol ini kasih waktu 10 tahun. 10 tahun mobil nggak diremajakan, itu akan dimatikan, Pak. Oh, kayak Transjakarta ya, dulu lah ya. Pertama dari kir, kedua dari trayeknya. Cuman yang hidup SNK ya. Nah itu kalau mereka libur masih berjalan udah 10 tahun itu akan di razia, akan ditadakan, Pak. Nggak disut. Oh iya benar. Iya. Sepertinya yang contoh di Jakarta Barat, Metro Mini, Kopaja, masih bandel-bandel. Dikandangkan dipotong, Pak. Iya benar. Sekarang kan Metro Mini sama Kopaja udah nggak ada. Udah nggak ada. Itulah kasih waktu 10 tahun kan waktunya. Tuh. Itu ya kan yang udah jalannya kayak Mayasari kan mungkin dulu bergabung PPD. Jakarta, PPD kan. Terus ya sekarang angkot itu jadi konsepnya sama ya, Pak. Iya, jadi bergabung. Mungkin sekarang juga untuk pemilik lebih enak, Pak, nggak mikirin dia setoran kurang apa enggak. Iya benar. Kalau dulu kan masih reguler kan namanya Prabudi kan, walaupun dia dapat duit sekian, bisa aja dia nggak dapat duit. Iya benar. Kalau sekarang kan nggak bisa. Sekarang kan pemilik sama Pramudi ini masalah gaji udah standar, Pak, ke masing rekeningnya. Iya benar. Enaknya itu sekarang. Jadi bisa ngatur duitnya juga. Itu benar itu. Uangnya bisa diatur. Iya. Jadi ya sejahtera semua lah ya, Pak ya. Benar itu. Penumpang bahagia, Pramudi sejahtera. Kita dapat BPJS kesehatan, kerjaan, BPJS kesehatan, anak Pramudi dapat KJP, KJP plus, Pak, dari ini. Dari Pemprov. Iya, itu. Jadi yang gitulah. Jadi ada keistimewaannya bahwa Pramudi Jaklingko ini untuk anaknya ya dapat itu KJP plus. Sebenarnya syarat untuk gabung ini yang dari koperasi angkot itu sulit nggak sih, Pak? Untuk Pramudinya atau pemiliknya, Pak? Pemiliknya. Kan pasti Pramudi ngikutin pemilik kan? Iya. Misalnya kalau Bapak yang BDL kan sebelumnya punya angkot 50 nih misalnya. Terus gabung ke Transjakarta, Mikrotrans, berarti kan Pramudinya ikut semua kan sebenarnya? Ikut. Ya tergantung begini, Pak. Tergantung dia punya SIM-nya. Oh iya, ding. Iya, kan udah syarat gitu, satu SIM harus umum. Walaupun dia B1, B2, kalau belum umum nggak bisa, Pak, ikut bawa mobil umum ini Transjakarta ini. Tapi kalau dari sisi koperasinya sendiri untuk gabung itu mudah nggak sih, Pak? Sebenarnya mudah, Pak. Cuma kita satu ya kalau dari pemilik ke koperasi, satu ya kita harus ada mobil reguler dulu. Harus menyediakan mobil dulu ya untuk bahan, kan? Bahan, kalau udah bahan kan dia maunya apa, mau cash atau mau kredit. Itu sangat mudah, Pak, prosesnya, Pak, sebenarnya. Tinggal syaratnya aja di penuh. Syaratnya aja itu. Kalau syarat aja itu komplit, mudah itu, Pak, masuk ke Jaklingko ini. Benar. 3.000 busway untuk ini, Pak, untuk busway, Pak. Iya. Paling sebesarnya 2.000 cenggo dah. Iya benar. Sebesarnya ini. Apalagi sekarang kalau pakai Jaklingko ini Pak, kan 5.000 per 3 jam. Jadi kalau benar. Iya. Gini apalagi udah gabung sama Jaklingko kan, jadi apa namanya? Ya bisa misalnya dari Transjakarta terus turun ke sini bayar 2.000, nanti naik lagi gratis gitu. Iya. Ini bisa menghemat lah kalau ada yang Jaklingko ini. Ini adalah Taman Suropati. Jadi sebenarnya ini adalah rute uji coba ya. Jadi ini bukan rute umumnya angkot Mikrotrans yang sedang berjalan, tapi ini adalah rute uji coba. Kita sambil ngobrol. Boleh ya, Pak, ngobrol sama Pak Darno? Iya, Pak Darno. Pak, ini udah jadi pengemudi angkot dari kapan, Pak? Sebelum gabung Mikrotrans sampai sekarang? Sebelum gabung sampai sekarang mulai umur 2012. Oh, dari 2012 udah jadi supir angkot. Berarti ngerasain perbedaan dong, Pak, jadi supir angkot biasa sama Mikrotrans? Iya. Enakan mana, Pak? Ya enakan Mikrotrans.
Kenapa Pak? Kan nggak bisa ngebut-ngebut Pak. Kan kesejahteraan terjamin. Ya ada, semua ada, dan jaminan Ada. BPJS ada dari operasinya. Jadi lebih tenang ya Pak ya. Tenang. Nggak perlu ngebut-ngebut lagi ya Pak ya. Iya, yang utama kan kesejahteraan lah. Kesejahteraan. Pengemudi oke gitu. Ini kalau ini berapa Pak anunya? Kecepatan maksimalnya? Kecepatan maksimal itu 40-50. 40-50. Jadi kalau Bapak lebih dari itu ada alarm? Iya. Oh, ada rekotannya juga ya? Bisa disanksi ya Pak? Ya udah connect peringatan itu pun dari pihak. Oh, dari Jakarta sana Pak. oh, kalau ini ngebut ya Pak? Di kurang kecepatan ya ada peringatan. Ini waktu mikrotrans rute mana Pak Bapak trayeknya? Mulai gabung. Iya, di rute mana Bapak biasanya? Tanah Abang Kota. Oh, ya. Tanah Abang Kota. Launching cek polos saya. Oh, oke. Launching cek polos. Terus sekarang kalau supir mikrotrans tuh ada shiftnya juga kan ya Pak ya? Ada semua. Ada, jadi lebih ini, lebih apa ya, bisa istirahat ya. Iya. Kan ada dua shift. Shift pagi, shift Siang, pagi ke siang, siang ke sore malam ya. Iya, bergantian. Kalau seharian kan Capek. tenaga capek. Iya. Ya perlu ada Istirahat. ya, jaga stamina lah Pak. Benar-benar. Apalagi ini ada istri juga ya Pak ya. Iya. Biar tenang. Kalau seharian kan nggak ketemu keluarga, anak. Benar. Dulu waktu jadi sopir angkot yang biasa seharian Pak. Maksudnya emang jarang ketemu, pulang malam ngejar Iya. setoran. Iya. Kalau di ini Pak, sebenarnya kalau di rata-rata atau ini penghasilannya gede mana sih Pak? Bocoran enak yang besarnya besar supir dulu yang angkot biasa atau ini? Ya enak ini loh Mas. Kalau penghasilannya secara angka? Angka tetap kalau dihitung tetap besar ini Mas. Oh, karena ini ya. Nah ini kan juga ada uang makan di luar gaji, ada kesehatan untuk keluarga, biaya anak sekolah, KJP, semua adalah. Oke, jadi lebih kita lebih tenang, fokus untuk bekerja. Iya benar-benar. Itu yang jadi nggak ada masalah apa-apa lah. Gajinya berarti udah mencukupi gitu ya. Oke. Makasih Pak ceritanya Pak. Ya. Sama-sama. Kita nyoba ini kita lagi balik lagi ke mana? Ke Gonang ya. Adem pasir people di sini. Adem banget. Di depan gua ada AC juga. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Ya.
mantap, aman, nyaman. Semoga ini menjadi angkot Jakarta. Ini adalah perkembangan dari transportasi Jakarta, dari angkot yang dulunya ugal-ugalan kini menjadi lebih kalem pastinya. Terima kasih buat positive people yang udah mengikuti vlog Aksanesan. Pastinya kalau kalian mau coba bisa nih ke sini, tapi ya mungkin lebih baik datanya jam 11-an gitu. Terus mending nanti nyobanya ketika dia udah emang bener-bener ditentukan rutenya ya, karena tadi gue nunggunya juga agak lama sebenarnya. Terima kasih, salam konten positif. Wassalamualaikum.